Bencana longsor menerjang Jalan Raya Palabuhan Ratu Bantar Gadung, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, malam. Dampaknya, arus lalu lintas terhambat akibat material longsor yang menutup akses jalan utama menuju Palabuhan Ratu. Lokasi bencana tepatnya berada di Kampung Cikananga, Desa Tonjong, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Longsor tersebut terjadi pada Senin malam sekitar pukul 21.30 WIB. Penyebab kejadian akibat hujan deras terus-menerus, di mana tebing yang berada di atas jalan raya longsor, ujar petugas Pusdalops PBBPBD Kabupaten Sukabumi, Sandra Fitri. Dampaknya, akses jalan raya tertutup material longsoran dengan panjang 20 meter dan lebar 25 meter. Pada Senin malam hingga Selasa pagi jalanan tersebut belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Beruntung, kata Sandra, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini petugas di lapangan berkoordinasi dengan Forkopimkam Palabuhan Ratu dan Bantar Gadung, Damkar, PU dan PLN dan memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada serta membantu proses pembersihan material longsoran. Proses evakuasi material longsor hingga Selasa siang terus dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sehingga, bagi kendaraan roda 2 sudah bisa melintas dengan hati-hati. Di tempat terpisah longsor juga menerjang Kampung Cikalapa RT 16 RW 09 Desa Cicareh, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada Selasa pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hujan yang terus-menerus dengan intensitas tinggi dari sore sampai dengan malam hari mengakibatkan terjadinya longsor, kata petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Cikidang Angga L. Dia menyebut, ketinggian longsor sekitar 3,5 meter dan lebar 5,5 meter. Di mana ada 4 rumah warga yang terdampak dengan jumlah warga sebanyak 16 jiwa. Rumah tersebut adalah milik Asep 4 jiwa, Dawok 4 jiwa, Alem Nanung 5 jiwa, dan Siti 3 jiwa. Tebing Kaliworo setinggi 80 meter di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi TNGM Desa Balerante, Kecamatan Kemalang longsor pukul 4.30. 2 truk yang melintas di lokasi tertimbun longsor. Kejadian ini menyebabkan 2 sopir truk yakni Sularno, 35, dan Darsono, 40, tewas di lokasi kejadian. Keduanya merupakan warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. Kejadian longsor itu berawal saat 3 truk dari Desa Sidorejo berangkat untuk mengambil pasir di bantaran Kaliworo. Ketiga truk itu berjalanan beriringan dengan posisi Darsono berada paling depan, sedangkan Sularno tepat di belakangnya. Tiba-tiba tebing sungai di sisi barat longsor dan menimpa kedua truk yang melintas di bawahnya. Sedangkan truk yang paling belakang bisa selamat. Meski begitu, proses evakuasi baru bisa dilakukan pada pukul 9 karena medan menuju lokasi kejadian sangat terjal. Saat kejadian itu sebenarnya tidak ada aktivitas pertambangan sama sekali di lokasi kejadian. Jadi truk itu melintas tiba-tiba longsor begitu saja, jelas Kapolsek Kemalang AKP Suharto saat dihubungi melalui sambungan telepon. Suharto menjelaskan, evakuasi baru bisa dilakukan beberapa jam setelah kejadian karena harus dengan bantuan alat berat. Mengingat seluruh bagian truk tertimbun material yang longsor. Evakuasi terhadap truk dan korban baru selesai dilakukan pada pukul 12.30. Dalam proses evakuasi, kami melibatkan 1 alat berat. Baru bisa masuk sampai ke lokasi kejadian sekira pukul 9 itu karena medannya berat, tambahnya. Kondisi truk usai tertimbun longsor tebing setinggi 80 meter di bantaran Kaliworo, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang. Camat Kemalang Joko Krismanto membenarkan ada kejadian longsor di bantaran Kaliworo. Saat proses evakuasi terhadap truk dan korban memang sempat terkendala alat dan medan. Jadi truknya itu benar-benar tidak terlihat karena tertimbun material. Untuk proses evakuasi dari pukul 9 sampai pukul 11 baru terlihat bagian belakang truknya, ucapnya. Dia juga memastikan yang menjadi korban dari peristiwa longsor itu hanya 2 pengemudi truk saja. Sedangkan untuk penambang manual saat kejadian tidak ada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten Nur Cahyono Suharto kepada Jawa Pos Radar Solo mengungkapkan, sebelum kejadian tidak ada informasi jika daerah di Kaliworo tersebut diguyur hujan. Meski begitu,
Siang sempat diguyur hujan cukup deras di lokasi kejadian. Saya mengimbau kepada para penambang manual dan pengemudi truk pasir lewat area penambangan untuk memperhatikan wilayah sekitar. Karena pasir apabila digali punya risiko longsor sewaktu-waktu. Karena itu perlu diperhatikan apakah wilayah sekitar mudah longsor, ucapnya. Dia juga meminta para penambang manual dan pengemudi truk pasir untuk memperhatikan cuaca apabila terjadi hujan deras. Mengingat potensinya tidak hanya longsor saja tetapi juga banjir lahar hujan. Karena itu perlu dikoordinasikan dengan relawan di desa setempat. Harapannya bisa memberikan peringatan melalui radio maupun handphone. Perlu juga memperhatikan sinyal dari aktivitas Gunung Merapi juga perlu diwaspadai. Ini dilakukan demi kesiapsiagaan dan keselamatan bersama, ujar dia. Tebing longsor menimbun 2 truk di lokasi tambang pasir tradisional Kaliworo, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, pagi tadi. 2 orang tewas dalam peristiwa itu. Proses evakuasi korban menggunakan alat berat memakan waktu sekitar 4 jam. Evakuasi dilakukan polisi, relawan, dan masyarakat menggunakan alat berat. Jika evakuasi manual butuh waktu lama, kata Kapolsek Kemalang AKP Suharto kepada Detik Jateng, siang. Dijelaskan Suharto, lokasi longsor itu merupakan alur sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Tebing yang longsor tingginya sekitar 75 meter di atas sungai. 2 truk itu tertimbun saat melintas di bawahnya. Suharto mengatakan, evakuasi truk dan sopir itu dilakukan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun pengerahan alat berat baru mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat kita lakukan evakuasi dan baru selesai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Total sekitar 4 jam baru bisa dilakukan, ujar Suharto. Menurut Suharto, Polsek dan instansi lain yang terkait sudah sering mengimbau masyarakat agar mewaspadai longsor. Kita sudah sering patroli, memberikan imbauan ke masyarakat. Tebing bisa rawan longsor, tapi kadang masyarakat belum memahami bahayanya. Nekat berangkat jam 6 waktu Indonesia Barat, kata Suharto.